Provinsi Jawa Barat yang terletak di bagian paling barat di Pulau Jawa dan beribu kotakan kota Bandung, dikenal memiliki berbagai panorama keindahan alam serta kekayaan akan seni dan budayanya. Suku Sunda yang merupakan mayoritas penduduknya berbaur akrab dan saling menghormati dengan suku-suku lainnya dalam kehidupan sehari-harinya, menggambarkan betapa nilai toleransi dijunjung tinggi oleh masyarakat Pasundan ini. Maka, dengan limpahan sumber dayanya, mulai dari perkebunan, tambang, keindahan panorama alam, hingga kekayaan tradisi seni budaya, akhirnya berpotensi menarik bagi investor maupun wisatawan, baik domestik ataupun mancanegara. Dengan berbagai anugerah melimpah di bumi Pasundan yang memiliki jumlah penduduk 49.572.392, kawasan Jawa Barat dengan luas 35.377,76 km persegi ini juga dikenal dengan kereligiusan masyarakatnya. Agama Islam menjadi mayoritas yang dianut penduduknya, selain Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu dan Sunda Wiwitan menjadikan masyarakat Jawa Barat dekat dengan Sang Maha Kuasa untuk beribadah. Peningkatan pendapatan ekonomi penduduknya yang bermisili di 27 kota dan kabupaten ini berkembangnya begitu pesat, mulai dari sektor pertanian, perdagangan, hingga pariwisatanya tidaklah lepas dari perhatian dan peran serta dari pihak pemerintah Provinsi Jawa Barat. Untuk itu, pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat terus giat meningkatkan potensi wisatanya melalui gerakan sport tourism dan senantiasa mengawalnya dengan berbagai agenda program kerja serta kebijakan guna mendukung hal tersebut. Sport tourism Jawa Barat ini cukup berkembang baik ya. Salah satunya itu adalah kita berkomitmen untuk membangun sebuah sarana prasarana. Seperti yang kita ketahui hari ini untuk para layang aja sudah ada di 3 tempat ya. Pertama di Kabupaten Bogor, lalu kedua di Majalengka dan Sumedang. Dan yang berikutnya itu adalah komitmen kita membangun gedung pencaksilat. Ya, itu sebagai bagian dari komitmen kita untuk bagaimana sport tourism ini bisa berkembang di Jawa Barat. Kenapa gedung pencaksilat ini dibangun? Karena gedung pencaksilat ini merupakan salah satu warisan akar budaya Jawa Barat yang memang ini perlu kita kembangkan dan perlu kita dorong. Karena khawatir kalau tidak kita fasilitasi, seni atau akar budaya ini akan menjadi hilang. Dan tentunya regenerasi ini menjadi penting dan perlu ada sebuah fasilitas tempat. Bahwa pencaksilat ini kan akar budaya dari Jawa Barat. Ya, tentunya ini menjadi salah satu bagian terpenting dari pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengembangkan dan terus meregenerasi ya terhadap atlet-atlet pencaksilat itu sendiri. Karena bagaimanapun juga ini mesti menjadi kebanggaan Jawa Barat ya, dan perlu ada regenerasi tadi saya sampaikan. Dan tentunya komitmen dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pengembangan ini cukup kuat ya, dengan bagaimana kita mendorong atlet-atlet melalui Dinas Pemuda Olahraga yang ada di kami, juga dari sisi pariwisatanya. Karena bagaimanapun juga ketika pencaksilat ini berkembang dengan baik, ini bisa menjadi salah satu bagian dari tujuan wisata. Karena ini sangat menarik sekali begitu. Salah satu yang kita kembangkan itu bagaimana mengaktifasi aset-aset yang dimiliki oleh kita. Jadi ada berbagai atraksi seni budaya, ya, termasuk juga di 3 wilayah budaya, ada di Kota Bogor, Kota Cirebon, dan di Kabupaten Purwakarta. Itu gedung-gedung negara dijadikan sebagai area untuk atraksi budaya. We are Pencaksilat, Jabar Hat-trick, juara. Salah satu olahraga yang didorong pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadi sport tourism atau wisata melalui olahraga, bela diri asli bangsa Indonesia, yaitu pencaksilat, mendapat perhatian yang sangat intensif. Sebagai warisan luhur bangsa yang kini mendapatkan pengakuan dari UNESCO pada tahun 2019 sebagai warisan budaya tak benda,
pencak silat tradisional di Jawa Barat terus dilestarikan dan dikembangkan, bahkan didorong menjadi komoditi wisatawan domestik maupun mancanegara melalui berbagai atraksi kolosal di berbagai tempat. Bahkan, pemerintah Provinsi Jawa Barat telah membangun gedung pusat pencak silat yang berada di Kaira Payung, Kabupaten Sumedang, yang bertujuan dapat melahirkan turunan dari ekosistem budaya Sunda melalui pencak silat. Sebagai budayawan sekaligus tokoh pencak silat di Jawa Barat, Asep Kurnawan menuturkan bahwa sejarah bela diri asli Indonesia ini terdiri dari berbagai aliran yang sedikitnya ada 6 aliran yang tersebar di berbagai daerah di bumi Pasundan. Dengan berbagai pengalaman mulai dari atlet, pelatih yang pernah membagikan ilmunya di berbagai negara, Asep Kurnawan memiliki obsesi atau harapan agar pencak silat kian mendunia, bahkan dipertandingkan di level Olimpiade. Jadi sejarah pencaksilat di Jawa Barat itu diawali dari aliran-aliran ya yang berkembang di Jawa Barat. Nah, aliran yang tertua di Jawa Barat yaitu yang namanya aliran Cimande gitu. Nah, Cimande ini menurut para tokoh itu di abad ke-15 ya. Nah, setelah itu ada lagi aliran Cikalong. Nah, jadi Cimande itu di daerah Bogor yang sekarang itu masih tetap jadi sumber aliran yang tertua di Jawa Barat. Nah, di Cikalong, yaitu di daerah Cikalong Cianjur, itu terkenal dengan Ulin atau Ameng Cikalong atau aliran Cikalong. Nah, begitupun juga ada aliran Madi, ada aliran juga Kari, ada aliran Serak, dan aliran Sabandar. Kebetulan saya dari usia 15 tahun sudah menggeluti atau belajar pencaksilat, khususnya gaya ataupun style Jawa Barat gitu ya. Nah, kemudian setelah itu mengikuti kejuaraan-kejuaraan dan menjadi juara dunia tahun 86 di Wina, Austria ya. Nah, kemudian dari setelah itu 89 kita keliling Eropa, ada kesempatan untuk mengenalkan pencak silat ke negeri Eropa, gitu, ke beberapa negara yang ada di Eropa dengan pencak silat tradisinya. Ya, di situ identik dengan aspek seninya, aspek bela diri gitu ya. Begitupun juga aspek mental spiritual ya, yang kita kembangkan melalui penampilan-penampilan yang dilaksanakan di beberapa negara di Eropa, itu 89. Kemudian tahun 90-an saya mengikuti kepelatihan gitu ya. Kepelatihan karena PBIPSI menginginkan untuk bagaimana pencaksilat ini go internasional ya, terutama dalam event-event pertandingan yang ada kaitannya dengan SEA Games, kejuaraan dunia, mungkin kesananya nanti ke Asian Games. Ini harapan kita ke depan. Nah, pecinta olahraga, dalam perkembangannya pencaksilat di Jawa Barat sekurangnya terdapat 13 perguruan yang terus mendalami, mengembangkan, dan melestarikan di Gedung Pusat Pencaksilat di Kiara Payung, Kabupaten Sumedang.
Dari berbagai perguruan tersebutlah, selain menjalani latihan untuk tampil di berbagai event, kompetisi, para pelatih dan pesilat baik putra maupun putri yang berasal dari berbagai pelosok kabupaten dan kota di Jawa Barat, mereka juga konsisten dalam pengembangan pencaksilat tradisional. Berbekal dengan berbagai pengalaman berlatih pencaksilat sejak sekolah dasar, Retno Slamet Nugraha menceritakan bagaimana suka duka dirinya saat mulai memutuskan berlatih pencaksilat. Nama perguruan saya adalah Perguruan Putra Siliwangi, dimulai dari kakek saya, lanjut ke bapak saya, dan sampai sekarang masih berlanjut. Perguruan saya khususnya menekuni yang seni tradisi. Kalau menekuni pencaksilat dari segi prestasi, mungkin saya mulai dari kelas 5 SD. Awal dari pertandingan O2SN tingkat SD, lanjut melalui Popwil, Popwilda, Popwilnas, dan Popnas tingkat nasional. Nah, kali ini senada dengan Retno Slamet Nugroho, Rizka Hermawan yang merupakan pesilat putri asal perguruan Ciung Wanara di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, darah pencaksilat mengalir dari kakeknya. Hah, ini dia nih, bahkan kenangan manis yang diingat Rizka, pihak keluarganya memiliki cara unik untuk memotivasi dirinya agar mau serius berlatih pencaksilat yang akhirnya mengantarkan menjadi seorang pesilat tangguh dan berprestasi. Waktu kecil tuh yang paling diinget banget ya. Jadi kalau mau, karena udah udah ikut pertandingan waktu itu tingkat kabupaten. Tingkat kabupaten menang. Udah bisa nih pas mau sekolah, itu latihan dulu. Buat tambahan uang jajan. Jadi sebelum sekolah belajar dulu, latihan dulu, dapat uang jajan. Terus mau siang mau ngaji. Latihan lagi, dapat uang jajan lagi. Awalnya gitu sih. Manfaat dari pencaksilat banyak ya. Dari kita mulai mencintai Indonesia juga karena budaya kita gitu kan. Terus juga kita bisa ngontrol emosi kita. Karena kan Abah tuh selalu bilang, ulah nggak jawara tapi kudu jadi juara. Jadi jangan ngejago di luar, tapi harus ngejagonya di gelanggang kayak gitu. Terus belajar tanggung jawab juga sama diri sendiri. Pokoknya banyak hal-hal yang menyenangkan gitu ketika belajar gitu. Untuk O2SN alhamdulillah sampai nasional. Untuk Popnas juga udah dua kali Popnas, 1 juara emas. Terus PON juga, ini PON ketiga. PON kemarin dapat emas, PON sebelumnya dapat 2 perunggu.
SEA Games juga dari 2017 dapat perunggu, SEA Games 2021 di Vietnam dapat emas, kemarin SEA Games di Kamboja dapat perak. Kejuaraan dunia juga di Malaka dapat perak. Selain memberikan nilai ataupun manfaat kesehatan bagi para pesilat lewat beragam gerakan seperti kelincahan, kekuatan, kecepatan, pencak silat juga mengajarkan berbagai hal positif lainnya bagi para pesilat yang menekuni sejak kecil hingga dewasa. Juga dilatih memiliki nilai sportivitas yang tinggi dan juga rasa kesetiakawanan atau empati terhadap orang lain. Menjadi alat untuk membela diri saat terdesak maupun membela orang lain yang lemah, yang tertindas, merupakan ajaran luhur yang terkadang di pencaksilat wajib ditauladani seluruh pesilat. Hadir dan bertumbuh kembang serta terlestarikannya pencak silat, baik yang tradisional di berbagai perguruan maupun bela diri prestasi di Jawa Barat, tidaklah lepas dari nilai-nilai filosofi yang terkandung di dalamnya. Ajaran melawan segala bentuk kebatilan, sekaligus alat membela diri yang merupakan latar belakang munculnya pencak silat untuk melawan penjajah, merupakan salah satu bentuk nilai adiluhung dari nenek moyang di bumi Pasundan selama ini. Tidak hanya para budayawan dan tokoh pencaksilat saja yang hingga saat ini berusaha mempertahankan tradisi nilai-nilai luhur tersebut yang didukung serta terus dilestarikan dan dikembangkan oleh Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia atau yang lebih dikenal dengan IPSI Provinsi Jawa Barat. Pencak tadi di aliran Cimande ini ya, itu merupakan suatu ajaran hidup, way of life. Artinya di sini ada igel-igelan, ngigelan, ngigelkeun. Ya, itu bahasa Sunda ya. Artinya jangan hanya sifatnya menari saja. Timbul suatu kesombongan dalam diri, gitu ya. Ingin dipuji orang. Maka pelajarilah ngigel. Ngigel di sini adalah bagaimana makna daripada gerak itu. Ya, karena apa? Orang tua kita menyampaikan sesuatu itu melalui silib, sindir, siloka, sasimta. Artinya begini, silib, sindir ya, melalui ucapan, tetapi tidak vulgar gitu ya. Nah siloka dalam bentuk gerak. Nah ini mananya apa ini? Ini mananya apa? Ini mananya apa? Nah jadi disimpan, disembunyikan di situ gitu ya, dalam bahasa gerak. Nah itu ajaran di situ kan. Terus mengawali sesuatu langkah kanan, filosofinya apa? Mengawali sesuatu kebaikan. Kembali lagi misalkan ke tempat, oh kita harus ingat pada pemberangkatan awal kita dari mana, gitu ya. Nah jadi di sini ada olah tubuh, olah pikir, olah kolbu, olah jiwa dan olah rasa, gitu ya. Ini jadi satu kesatuan gitu ya. Nah, jadi melalui seni digambarkan gitu ya. Ini kan gambaran daripada aspek bela diri gitu ya. Nah, dibuat oleh orang tua itu. Nah, jadilah suatu hiburan. Nah, dengan hiburan ini kan jadi ibadah gitu ya. Bagaimana menyenangkan penonton, bagaimana menjadi suatu hiburan. Jadi pencaksilat seni itu enak dilihat, didengar dan dirasakan gitu ya. Pada tahun 2018 kita lanjutkan setelah Kang Emil pendahulunya datang di Perancis, dilanjutkan dengan Pemprov IPSI Jawa Barat berkunjung ke UNESCO. Kita tampil di sana membawa perangkat pencaksilat dari Jawa Barat dan akhirnya alhamdulillah pada tahun 2019 kita mendapatkan undangan langsung dari UNESCO untuk tampil terakhir di Prancis. Sehingga alhamdulillah pada 12 Desember 2019
UNESCO menetapkan the tradition of pencaksilat sebagai warisan budaya tak benda asal Indonesia. Dan setelah ditetapkannya pencaksilat sebagai warisan budaya tak benda dunia oleh UNESCO, kemudian kita mengadakan saresehan Pemprov ISI Jawa Barat, yang kemudian kita dengan Gubernur Jawa Barat mendeklarasikan pencaksilat sebagai 12 Desember sebagai Hari Pencaksilat Jawa Barat. Dan setelah itu pun juga kita juga mengadakan Sawala Jawara yang dihadiri hampir seluruh perguruan pencaksilat yang ada di Jawa Barat, yang kemudian kita mendorong supaya 12 Desember ini dijadikan Hari Pencaksilat Nasional. Saya kira itu perkembangan pencaksilat yang selama ini sejak tahun 2017 sampai sekarang. We are Pencaksilat, Jabar Hat-trick juara. Dengan apresiasi dari UNESCO terhadap pencaksilat sebagai warisan budaya tak benda, menjadi bukti ke depannya potensi bela diri asli bangsa Indonesia telah mendapatkan pengakuan dunia akan eksistensinya. Nah, pecinta olahraga, selain itu pencaksilat juga memiliki prospek bagus ke depannya, yakni menjadi cabang olahraga prestasi yang dipertandingkan dan dilombakan di ajang multi-event Olimpiade.